melanjutkan kisah keris Nogososo dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sultan Trenggono telah memutuskan keputusannya untuk menghukum Mas Karebet dicopot dari segala jabatan keprajuritannya dan diusir dari Demak sampai keputusan itu dicabut. Dan Prabu Semi pun bersedia untuk mengantarkan Mas Karebet keluar dari Demak sampai di batas kota. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Prabu Semi dan Karebet masih saja berjalan dengan langkah yang semakin lama semakin cepat, seakan-akan mereka takut kesiangan, dan sebenarnya bahwa malam memang hampir sampai ke akhirnya. Bintang-bintang telah jauh berkisar ke arah barat, namun di timur belum muncul bintang fajar yang cemerlang. Desis Prabu Semi kemudian. Hampir fajar. Karebet tidak menjawab, tetapi diangkatnya wajahnya dan dipandangnya langit yang kelam. Masih cukup lama, katanya di dalam hati. Perjalanan mereka yang cepat itu tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk mencapai perbatasan. Segera mereka sampai ke tepi kota. Di hadapan mereka terbentang daerah-daerah persawahan yang tidak begitu luas. Dan di sebelah barat tampaklah seleret hutan yang memanjang ke selatan. Meskipun hutan itu tidak terlalu besar, namun di dalamnya bersembunyi juga beberapa jenis binatang liar, serigala, anjing hutan, dan beberapa jenis harimau kecil. Prabu Semi melihat hutan itu pula, kemudian sekali lagi ia tersenyum dan katanya kepada Mas Karebet, "Marilah aku antar kau sampai ke hutan itu." Mendengar kata-kata Prabu Semi, Karebet benar-benar menjadi terkejut, sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Kenapa sampai ke hutan itu?" "Sampai ke hutan itu atau melampauinya," jawab Prabu Semi, "supaya kau selamat dari terkaman binatang-binatang buas." "Ah," desah Karebet, "tak ada binatang buas yang berbahaya di hutan itu. Biarlah aku mengantarmu untuk yang terakhir kali," sahut Prabu Semi sambil tertawa. Sekali lagi terasa sesuatu berdesir di dalam dada Karebet. Namun ia tidak menjawab, dibiarkannya Tumenggung. Prabu Semi itu berjalan di sampingnya. Saat kemudian mereka berdua saling berdiam diri, Prabu Semi tenggelam dalam angan-angannya. Sedang Karebet mencoba menebak apakah sebabnya, maka Tumenggung Prabu Semi membuang-buang waktu untuk mengantarkannya sehingga sampai ke hutan itu. Namun tiba-tiba Tumenggung itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karebet, sekarang akhirnya tahu kenapa kau pernah menunjukkan layon kembang kepadaku dahulu." Karebet mengerutkan keningnya, namun ia tidak menjawab. Sementara itu mereka masih berjalan terus menyusuri jalan-jalan kecil di antara sawah yang terbentang, di antara batang-batang padi muda yang nampaknya hijau segar, sesegar udara pagi yang tertiup angin basah dari pegunungan. "Beberapa hari aku mencoba memecahkan teka-teki itu, Karebet," kata Prabu Semi. Karebet berdiam diri. "Ternyata kaulah yang berhasil lebih dahulu daripadaku." Ini Karebet berpaling ketika terpandang wajah Tumenggung itu. Tiba-tiba bangkitlah kembali muaknya, tetapi ia masih berdiam diri. "Sebenarnya aku akan mengucapkan selamat kepadamu seandainya kau berhasil mempersunting bunga dari istana itu."
"Sudahlah Kiai," sahut Karepet dengan nada yang rendah. Temenggung Probosemi tertawa, jawabnya. "Pahit, memang pahit, bukankah begitu? Seperti hatiku menjadi pahit juga ketika aku melihat layon kembang di tanganmu. Tapi ketahuilah Karepet bahwa sebenarnya tidak baru sekarang aku tahu apa yang telah terjadi di Kaputren." Kini Karepet mengangkat wajahnya, ia terkejut mendengar kata-kata itu. Namun dicobanya untuk menyembunyikan perasaan itu. Temenggung Probosemi yang menunggu jawaban Karepet menjadi heran kenapa Karepet diam saja mendengar pengakuannya. Karena itu maka diteruskannya. "Aku telah lama mendengar peristiwa yang memuakkan itu terjadi. Dan aku sedang menunggu kesempatan untuk berbuat seperti sekarang ini." Dada Karepet pun menjadi berdebar-debar karenanya. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk berdiam diri. Dibiarkannya Tumenggung itu berkata terus. "Dan sekarang kesempatan itu datang juga." "Kesempatan apa Tumenggung?" bertanya Karepet. "Karepet," berkata Tumenggung, "sejak aku mengetahui hubungan yang kau lakukan dengan tuanku putri itu, maka sejak itu aku mengalami kepahitan hidup. Seakan-akan aku menjadi putus asa dan kehilangan gairah untuk menjelang masa-masa depanku. Namun aku tidak kehilangan akal. Aku cari cara yang sebaik-baiknya untuk menyingkirkan kau dari daerah istana." Debar jantung Karepet menjadi semakin cepat, tetapi ia berusaha untuk menguasainya sekuat-kuat tenaganya. Dibiarkannya Tumenggung itu mengatakan apa saja yang tersimpan dalam dadanya. Dan Tumenggung itu berkata terus, "Karepet, selama ini aku telah berjuang untuk mengalahkanmu. Aku telah berusaha dengan susah payah untuk menebus kepahitan yang pernah aku alami. Dan sekarang datanglah giliranku untuk menikmati keindahan wajah putri itu. Setelah berbulan-bulan aku hampir menjadi gila karenanya." Karepet menggigit bibirnya. Ia menunggu Tumenggung itu mengatakan apakah yang telah dilakukannya selama ini. Tapi Tumenggung itu hanya berkata, "Sekarang kau harus menerima kekalahan itu, kekalahan mutlak. Karena itu jangan mencoba melawan kehendak Tumenggung Probosemi." Tumenggung itu berhenti berbicara. Dengan tersenyum-senyum ia mengadahkan wajahnya. Dan Karepet menjadi semakin muak kepadanya. Sementara itu kaki-kaki mereka terayun terus menuju ke hutan yang semakin lama semakin dekat. Malam masih sedemikian gelapnya dan bintang-bintang masih berhamburan di langit yang pekat. Sekali-kali kelelawar nampak berterbangan merajai langit di malam hari. Semakin dekat mereka dengan hutan itu, semakin tegang wajah Tumenggung yang masih muda itu. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir dan darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat berdenyut. Sehingga demikian mereka sampai di tepi hutan itu, berkatalah Tumenggung Probosemi, "Karepet, apakah tidak kau ketahui bahwa di dalam hutan ini terdapat beberapa jenis binatang buas?" Karepet tidak tahu arah pembicaraan Tumenggung Probosemi sehingga ia menjawab, "Ya Tumenggung, aku tahu." "Tetapi Karepet," berkata Tumenggung itu, "sebuas-buasnya binatang yang tinggal di dalam hutan ini. Bagiku tidak ada yang berbahaya sama sekali." Karepet semakin tidak tahu maksud orang itu, dan yang kemudian didengarnya adalah benar-benar menggelegar di telinganya. Seakan-akan memecahkan selaput telinga itu, berkata Tumenggung Probosemi, "Sebuas-buasnya binatang di dalam hutan kecil ini Karepet. Bagiku kau akan jauh lebih berbahaya lagi daripada mereka itu." Terasa jantung Karepet berdentang keras-keras. Kata-kata itu hampir tak dipercayainya, namun Tumenggung itu berkata terus, "Bagiku Karepet, meskipun kau telah diusir dari istana dan bahkan dari Demak, namun selagi kau telah diusir dari istana, kesempatanmu untuk kembali ke istana masih selalu terbuka. Ketahuilah bahwa maksudku kali ini adalah melenyapkan kesempatan itu sama sekali. Kau dengar?"
Jantung Karebet tiba-tiba terguncang keras. Ia sangat menyangka bahwa itulah yang dikendaki oleh Tumenggung Probosemi. Karena itu maka tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar. Dan masih didengarnya Tumenggung itu berkata, "Karebet, kau adalah orang satu-satunya yang telah mengetahui rahasia perasaanku. Di samping seorang emban yang telah aku susup untuk mata-matai putri. Dari emban itu pula aku mengetahui segala-galanya dan pasti emban itu pula yang telah melaporkan hubunganmu dengan putri itu kepada Baginda." Kini tubuh Karebet benar-benar menggigil, sedang Tumenggung Probosemi masih berkata, "Selama kau masih hidup Karebet, maka perubahan keadaan akan memungkinkan engkau untuk kembali ke istana dan memungkinkan kau bercerita tentang aku. Karena itu malang benar nasibmu bahwa aku diperbolehkan mengantarmu sampai keluar kota. Agaknya betapa besar dosamu, namun Baginda masih juga sayang kepada nyawamu, sehingga kau masih akan diberi kesempatan untuk pergi ke Bergotok. Tapi dengan demikian Karebet, aku benar-benar tak akan mendapat kesempatan seperti ini. Tapi sekarang kau bukan apa-apa lagi. Kalau kau mati di sini dan mayatmu dimakan oleh serigala, maka Baginda tidak akan bertanya tentang kau. Kau dengar?" Wajah Karebet tiba-tiba menjadi merah menyala, namun terdengar suaranya gemetar. "Tetapi apakah dengan demikian Tumenggung tidak melanggar perintah Baginda?" "Melanggar atau tidak melanggar, tak seorang pun yang akan mengetahuinya. Tapi apakah Kiai Tumenggung berhak berbuat demikian? Baginda telah memutuskan bahwa aku dibebaskan dari hukuman mati. Aku hanya diusir dari Demak. Kenapa Tumenggung akan berbuat melampaui putusan Baginda?" Tumenggung Probosemi tertawa. Ia menjadi sedemikian senangnya melihat Karebet gemetar. Karena itu katanya, "Karena itu Karebet, kau jangan terlalu berani menghina Tumenggung Probosemi. Aku tidak peduli keputusan yang telah dijatuhkan oleh Baginda. Aku akan berbuat dalam tanggung jawabku, dan Baginda tidak akan mengetahui apa yang telah aku lakukan. Tapi lambat laun Baginda akan mendengarnya juga. Malam ini aku pergi bersama Kiai Tumenggung. Kalau kemudian aku mati, maka sudah pasti Kiai yang membunuhnya. Tak seorang pun akan menemukan mayatmu. Mayatmu besok sebelum fajar sudah akan habis menjadi makanan serigala. Dan kalau kau tidak nampak lagi, maka semua orang pasti hanya menyangka bahwa kau benar-benar sedang menjalani hukuman itu." Karebet kini tidak dapat berkata apapun lagi, tapi tubuhnya benar-benar gemetar seperti kedinginan. Bahkan kadang-kadang terdengar giginya gemeretak. Sedangkan Tumenggung Probosemi masih juga tertawa dan berkata, "Jangan menyesal, saat ini semuanya telah terlambat. Aku telah sampai pada suatu keputusan melenyapkan kau. Tak ada suatu masalah pun yang mengubah rencana itu. Meskipun demikian aku bukan seorang yang kejam. Karena itu aku beri kesempatan kau memilih cara yang kau kehendaki menjelang kematianmu. Ketahuilah Karebet, aku akan dapat membunuhmu dengan sekali pukul pada tengkukmu, dadamu atau punggungmu. Nah, sekarang katakanlah, manakah yang harus aku pukul supaya kau diam?" Tiba-tiba Karebet yang gemetar itu membentak lantang. Tumenggung Probosemi terkejut sehingga kata-katanya terputus. Kini ia tidak tertawa lagi. Ditatapnya tubuh Karebet yang gemetar. Namun ternyata Tumenggung itu salah sangka. Karebet sama sekali tidak gemetar karena ketakutan, tapi anak muda itu gemetar karena kemarahannya yang telah menjalari seluruh urat darahnya. Demikian marahnya anak muda itu sehingga justru mulutnya jadi terbungkam. Yang berkata kemudian adalah Tumenggung Probosemi. "Karebet, apakah kau sudah menjadi gila hingga kau berani membentak aku? Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu. Cara untuk membunuh seorang ada beberapa macam. Jangan memilih yang paling mengerikan yang dapat aku lakukan." Dada Karebet seakan-akan terguncang-guncang mendengar kata-kata Tumenggung Probosemi.
Hampir-hampir saja ia tidak dapat menahan kemarahannya, namun tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Tiba-tiba ia menyadari kebebasan seperti yang pernah dimilikinya sebelum ia menjadi seorang prajurit Wirotamtomo. Karena itu tiba-tiba ia merasa bahwa ia tidak ada suatu apapun yang mengikatnya. Tak ada ikatan hubungan apapun lagi antara dirinya dengan Tumenggung itu, bahkan antara dirinya dengan tata cara keprajuritan. Karena itu ketika ia melihat kepuasan yang membayang di wajah Tumenggung Probosemi, anak muda itu menjadi geli, lenyaplah segala kemarahannya, dan bahkan kini seakan-akan anak muda itu diberi kesempatan untuk bermain-main. Karena itu tiba-tiba ia tersenyum-senyum yang aneh. Betapa Tumenggung Probosemi terkejut melihat Karebet tersenyum, sehingga dengan serta-merta ia berteriak, "Setan, kau sangka aku bermain-main?" "Tidak, Probosemi," jawab Karebet. "Aku tidak menyangka engkau sedang bermain-main. Apa katamu? Kau hanya jangkar saja menyebut namaku." Karebet itu kini tidak hanya sekedar tersenyum, penyakitnya benar-benar telah kambuh. Karena itu ia tertawa tergelak-gelak sehingga Tumenggung Probosemi menjadi sedemikian herannya. "Apakah anak ini menjadi gila karena ketakutan?" katanya di dalam hati. Namun ternyata jawaban Karebet meyakinkannya bahwa anak itu tidak gila. Berkata anak muda itu, "Probosemi, aku kini telah menjalani hukumanku. Karena itu aku bukan Wirotamtomo lagi. Apabila demikian, apakah hubunganku dengan Probosemi? Aku menyebutmu Tumenggung, Kiai Tumenggung, karena itu aku berada di bawah pimpinanmu. Tapi sekarang aku bukan lagi orangmu, sehingga antara Karebet dan Probosemi tidak ada lagi tataran yang mengharuskan aku menghormatimu. Kalau kau sebut nama aku begitu saja, maka aku pun berhak memanggilmu tanpa sebutan apapun. Probosemi, begitu saja, ya Probosemi. Probosemi, kau dengar?" "Setan," geram Probosemi. Kini ia tidak saja lagi dipenuhi dendam di dalam dadanya, tapi kemarahannya pun telah melonjak ke ubun-ubun. Dengan paro ia berkata, "Hei Karebet, apakah kau sudah benar-benar jadi gila? Sudah kukatakan kepadamu bahwa aku memberi kesempatan kepadamu untuk memilih cara yang sebaik-baiknya untuk mati. Sekarang kau menumbuhkan kemarahanku, sehingga kesempatan itu aku cabut kembali. Sekarang dengarlah, aku akan membunuhmu dengan saat aku membunuh bau dari tunggul. Kau ingat, jangan melawan supaya aku tidak menjadi marah." Betapapun juga bulu roma Karebet meremang, Probosemi pernah membunuh bau dari tunggul dengan cara mengerikan. Karena bau melawan perintahnya, dianggapnya bau memberontak terhadap Demak. Karena itu maka orang itu dipergunakannya sebagai contoh bagi mereka yang memberontak terhadap raja. Dibunuhnya bau dengan cara yang mengerikan, digores-goreskannya kulit bau dengan duri setelah diikat pada batang pohon, dan dibiarkannya mati sehari setelah itu. Probosemi melihat perubahan di wajah Karebet. Karena itu timbul kegembiraannya, katanya, "Aku dapat berbuat lebih daripada itu, Karebet. Dan jangan sekali-kali mencoba mengandalkan kemudahanmu. Aku memang kagum melihat kau bertempur dalam setiap pertempuran, namun pertempuran-pertempuran yang pernah kau alami adalah pertempuran-pertempuran kecil tak berarti. Karena itu jangan berbangga hati karenanya. Tapi kau sekarang berhadapan dengan Tumenggung Probosemi, ya Tumenggung Probosemi. Ingatlah bahwa Tumenggung Probosemi adalah seorang Tumenggung yang ditakuti." Namun kembali Probosemi terkejut. Tiba-tiba Karebet tertawa kembali sambil berkata, "Probosemi, jangan membual. Kau memang sedang memilih cara kematian yang sebaik-baiknya. Dan yang paling baik bagiku adalah bukan mati, tapi aku lebih senang hidup mengembara dan berburu binatang. Apakah kau ingin ikut aku? Nanti kau akan aku perkenalkan dengan sahabat-sahabatku. Kau pernah mengenal nama Maisodenar?" "Tutup mulutmu," bentak Probosemi, yang kembali kemarahannya memuncak. Kini ia benar-benar telah kehilangan kesabaran. Setapak ia melangkah maju sambil menggeram,
kau benar-benar sedang sekarat. Kini sebutlah nama ibu dan bapakmu sebelum ajalmu tiba. Bapak ibuku telah mendahului aku. Kalau aku sebut namanya, ia tidak akan dapat bangkit dari kuburnya. Gila, teriak Probosmi. Matanya benar-benar telah menyalakan hatinya dan tiba-tiba ia berteriak, mampus kau anak gila. Probosmi melompat dengan garangnya, menyerang Karebet langsung mengarah dadanya. Probosmi benar-benar ingin melumpuhkan anak muda itu sebelum membunuhnya. Karebet benar-benar akan dibunuhnya dengan cara yang pernah dilakukannya. Tetapi Karebet ternyata dapat bergerak dengan lincahnya. Dengan sekali menggeliat, ia telah berhasil membebaskan dirinya dari serangan Probosmi. Bahkan ia sempat berkata, Kyai Tumenggung, bukankah Kyai Tumenggung pernah memberi aku nasihat? Sebagai seorang Wirotamtomo seharusnya pantang menyerah. Sekali ia maju bertempur, maka ia akan maju terus. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan gerak maju itu. Dan bukankah kini aku sedang memenuhi nasihat Kyai Tumenggung? Itu untuk melawan Probosmi. Tutup mulutmu, teriak Probosmi, atau aku harus menyobeknya. Terserahlah, bukankah kita telah bertempur? Sobeklah kalau kamu ingin. Anak setan, geram Probosmi. Dan kemudian serangan yang kedua pun telah meluncur dengan cepatnya. Sebuah tendangan mendatar mengarah ke lambung kiri Karebet. Namun sekali ini Karebet cukup cekatan untuk menghindarinya. Sifat-sifatnya yang aneh kini telah menguasai otaknya, sehingga betapapun ia terkejut mengalami serangan yang sedemikian cepatnya. Namun sempat juga ia berkata, Probosmi, kita bertempur untuk satu taruhan yang ternilai harganya. Kalau aku mati, kau akan menjadi menantu Sultan Trenggono. Sedang kalau kau yang mati, maka aku akan mendapatkan dua kesempatan. Menggantikan kau sebagai Tumenggung dan mendapatkan putri yang cantik itu. Bukankah begitu? Tapi bagaimanapun juga Probosmi, ternyata kau gila juga seperti aku. Dan ingatlah, apabila putri itu kelak menjadi istrimu dan kau diangkat menjadi adipati, kesempatan yang pertama menerima hati putri itu adalah aku, Karebet, anak gembala yang dipungut Sultan Trenggono dari tepi Blumbang Masjid Demak. Tutup mulutmu, Probosmi berteriak keras-keras, dan suaranya bergema bersaut-sautan dalam rimba itu. Meskipun demikian, Tumenggung yang garang itu terkejut bukan kepalang. Ternyata Wirotamtomo yang masih muda ini benar-benar tangkas, sehingga ia mampu mengelak serangannya sampai 2 kali tanpa tersentuh sama sekali. Karena itu kemarahan Tumenggung semakin menyala-nyala seakan membakar dadanya. Dengan gigi gemeretak sekali lagi dikerahkannya tenaganya untuk menyerang lawannya. Sedemikian dahsyatnya seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Karebet mengerutkan keningnya. Serangan ini benar-benar berbahaya, sehingga dengan demikian maka ia tidak dapat tertawa-tawa lagi. Kini dipusatkannya perhatiannya kepada perkelahian itu. Sekali terbesit juga kagumannya atas lawannya yang mampu bergerak demikian cepatnya. Namun Karebet pun mampu mengimbanginya. Sambaran-sambaran burung Raja Wali dapat dielakkannya, dan bahkan kini serangan-serangannya pun datang pula seperti badai di udara yang dengan dahsyatnya melanda burung Raja Wali yang merasa dirinya raja dari seluruh langit.